nasihat dan arahan untuk para wisudawan oleh Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menyapa beliau. Dimohon kepada seluruh wisudawan untuk berdiri terlebih dahulu. Untuk para wisudawan oleh Wakil Ketua MPR RI. Baik, kita ucapkan salam hormat kepada beliau bersama-sama. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk beliau kami akan sambut dengan pantun. Mohon izin Ustadz. Wabarakatuh. Silakan pasar, beli mujair. Wabarakatuh. Jangan lupa beli rambutan. Kita sambut Wakil Ketua MPR, Ustadz Hidayat yang kita muliakan. Baik, kepada Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Dr. Haji. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadrat sal mukarramin wal mukarramat, keluarga besar dari Sanggar Mardani 5 yang saya hormati, saya banggakan dan selalu saya doakan. Di bawah tentu saja pimpinan dari Al-Mukarram Ustadz kita Ya Haji Tang Rusmana LCMH hafizahullah wa mata'anallahu bitul hayatihi wa barakat ilmihi wa amalihi wa jihadihi wa juhudihi ma'a jami' al-mas'ulin minal asatidzah wal ustadzat al muhaffidzin wal muhaffidzat, semua keluarga besar pimpinan dari Yayasan Sanggar Quran Mardani 5 yang saya hormati. Tentu juga kepada para tamu-tamu undangan kita yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada Bapak Haji Ismail SPD, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus juga Ketua DPD PKS Jakarta Pusat. Juga ada Ibu Israyani SP, anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan juga tercatat di bawah saya ada Bapak Irwandi SHMH MM, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lurah Cempaka Putih Barat, Bapak Parsono Esos, Lurah Johar Baru, Bapak Siswanto SKM, dan Bapak Insinyur Haji Nur Hadiantono, Dewan Pembina Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5, Bapak Haji Indarmawan, Dewan Pengawas Yayasan Sanggar Mardani 5, Bapak Nurul Saiful Irwan, juga Dewan Pengawas di Sanggar Mardani 5, dan tokoh kita, Ustadz Ferry Nur SSI, Hafizahullah, dan seluruh para wisudawan dan wisudawati yang semuanya kali ini di wisuda begitu ya, baik dari kalangan tahsin, tingkat anak-anak, tingkat dewasa, tingkat remaja, maupun juga tingkat karyawan ya, dan tingkat mahasiswa, maupun juga untuk tahfidz anak-anak, tahfidz remaja, tahfidz dewasa, tahfidz dewasa akhwat maupun ikhwan. Semua keluarga besar Sanggar Mardani 5 yang kali ini diwisuda dan para wali santri ya, atau wali tahfidz yang semuanya saya hormati. Subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun saya mohon maaf masih bisanya melalui Zoom, tapi ini mudah-mudahan akan juga mendekatkan begitu ya. Bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mewahyukan wahyunya kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian wahyu itu berupa Al-Quran disampaikan kepada para sahabatnya, dan kemudian dihafal oleh para sahabatnya, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, diamalkan, diperjuangkan, diwujudkan, menghadirkan
masyarakat yang khairu ummah, menghadirkan generasi yang rahmatan lil alamin, menghadirkan Islam yang terus menyebar, syiarnya, ilmunya, amalnya, komunitasnya, bahkan penulisannya sekalipun semuanya mengalami penyebaran dan pengembangan yang luar biasa. Itu terus berlanjut sampai hari ini ketika kita sudah lebih dari 15 abad dari wafatnya Rasulullah, kita masih terus meyakini dan mengimani secara gaib. Dan bentuk gaib ini adalah sesuatu yang kemudian secara spesifik tidak terkait dengan pertemuan fisik, dan yang kondisi inilah yang sekarang ini sedang terjadi. Kita saling berkomunikasi sekalipun tidak berjumpa secara fisik, tapi kita bisa berkomunikasi melalui media virtual, melalui Zoom seperti siang hari ini. Jadi karenanya mudah-mudahan peristiwa ini akan segera menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana iman bil ghaib dalam Al-Quran yang merupakan salah satu dari ketentuan yang dipentingkan, membuat kita tidak pernah kemudian bisa dihentikan oleh kondisi apapun, oleh corona maupun yang lainnya, untuk terus menghafal Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran, terus membumikan Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran, terus meningkatkan kualitas relasi kita dengan Al-Quran, baik dengan tilawahnya, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya, dengan tahfidnya, dengan amalnya, dengan dakwahnya, dengan keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua tentu saya sampaikan tahniah selamat kepada Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang telah kembali melakukan wisudanya. Hari ini ada 256 santri, subhanallah ya, jumlah yang sangat besar. Dan tentu juga selamat tahniah kepada para peserta yang akan diwisuda dalam semua kategorinya. Dan ini adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa diberikan kepada antum semuanya, baik kepada Sanggar Al-Quran Mardani 5 maupun kepada para pesertanya di Jakarta yang banyak orang menyebutnya sebagai kota yang metropolitan, kota modern, dengan kadang-kadang citra dirinya adalah terkait dengan hal-hal yang tidak spiritual. Apalagi hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan seperti Johar Baru ini, kadang-kadang yang disebutkan adalah terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah tawuran, ya. Tetapi dari tempat inilah kemudian justru hadir Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang terus bisa menghadirkan wisudaan pada setiap tahunnya. Kali ini 256 santri. Dan tadi Ustadz Itang menyampaikan sudah mempunyai program yang luar biasa visioner, menghadirkan satu pusat kegiatan ya melalui pergedungan yang sangat memadai. Kita semuanya mendukung dan mendoakan agar semua yang diciptakan, semua yang dipikirkan, semua yang dikerjakan oleh para ustadz kita, oleh lembaga yayasan kita, Sanggar Al-Quran Mardani 5, dan seluruh keluarga besarnya, para santri dan para santriwatinya akan dimudahkan oleh Allah untuk terrealisir, untuk direalisasikan, untuk kemudian bisa menghadirkan segala yang menghadirkan pembuktian bahwa Al-Quran memang adalah manunajmul Qur'ani illa rahmatil alamin, illa syifaan, illa mau'izatan, illa tarsyidan, illa rahmatan, illa segala yang kemudian menghadirkan maslahat bagi umat. Baik kita berada di Jakarta maupun di luar Jakarta, baik kita berada di abad ke-21 maupun di abad-abad yang lainnya, baik kita generasi milenial maupun generasi kolonial, generasi apapun, Al-Quran akan kemudian bisa kita hadirkan menjadi bukti bahwa dia, Al-Quran, memang adalah petunjuk yang membawa kepada segala kebaikan dan kemaslahatan, jauh dari apa yang kemudian sering dikesankan bahwa kalau orang berorientasi pada Al-Quran maka akan menghadirkan sikap yang eksklusif, irasional, ekstrim, kemudian radikal. Kita semuanya membuktikan bahwa itu semuanya adalah fitnah. Itu semuanya adalah hoax, itu semuanya adalah omong kosong, itu semuanya adalah framing Islamophobia yang kemudian kita akan mengkoreksinya dengan amal nyata bahwa semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita pintar dengan Al-Quran, semakin kita menguasai tentang Al-Quran, maka akan semakin dekatlah kita kepada nilai-nilai Al-Quran yang menghadirkan manusia-manusia yang takwa, manusia yang utama, manusia yang berakhlak, manusia yang peduli, manusia yang kemudian menghadirkan solusi, manusia yang berperan serta di tengah masyarakatnya, manusia yang menghadirkan silaturahim, kerjasama, gotong royong, manusia yang kemudian bisa menghadirkan ijtihad, kontribusi, menghadirkan beragam terobosan-terobosan untuk beragam masalah yang ada di sini. Karenanya para wisudawan wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi amat sangat dipentingkan bahwa sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Itang,
Al-Quran selain kita baca, kita tahsinkan bacaannya, kita hafalkan ayat-ayatnya, tapi sangat dipentingkan berikutnya adalah itu semuanya bukan sekedar untuk ditahsinkan, ditilawahkan, dihafalkan, sekalipun itu semuanya adalah kebaikan, tapi yang sangat dipentingkan berikutnya adalah bagaimana itu betul-betul menjadi arahan agar kita seperti yang diingatkan oleh para imam dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali misalnya pernah menyampaikan agar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka ibarat kita sedang bercermin. Kita sedang bercermin di sana. Kalau Al-Quran menyuruh kita sholat, kita akan melihat apakah kita sudah sholat atau belum. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk zakat, untuk puasa, kita akan bercermin apakah kita sudah berzakat, bersolat, berpuasa atau belum. Kalau akan memerintahkan kepada kita untuk membaca, untuk belajar, kita akan bercermin apakah kita sudah belajar atau belum. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk silaturahim, kita akan bercermin kita sudah bersilaturahim atau belum. Kalau Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa dan tidak ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kita akan bercermin apakah kita sudah ta'awun 'alal birri wat taqwa dan tidak 'alal itsmi wal 'udwan, atau sebaliknya, malah ta'awunnya 'alal itsmi wal 'udwan dan tidak ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berdakwah, kita akan bercermin apakah kita sudah berdakwah atau justru malah layak untuk didakwahi. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan bercermin apakah amar ma'ruf kita dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar kita jangan-jangan malah dengan cara yang mungkar. Jadi Imam Ghazali menyampaikan bahwa ketika Anda membaca Al-Quran dan karenanya menghafalkan Al-Quran, karenanya memahami Al-Quran, sesungguhnya Anda sedang bercermin. Dan kata beliau, kalau kemudian yang tampil dalam cermin itu adalah sesuatu yang sudah sesuai, dan itu karenanya amat sangat baik, pastilah warnanya ataupun gambarnya, maka kata beliau bersyukurlah dan lanjutkan. Jangan berhenti atau jangan merasa berpuas diri. Tapi kalau ternyata kemudian apa yang ada dalam cermin tidak sesuai dengan gambar yang sebenarnya, kata beliau, tidak perlu kemudian Anda melakukan pembelahan terhadap cermin tersebut. Atau cermin Anda lempar, atau Anda kemudian memaki-maki cermin. Yang dipentingkan adalah segeralah, karena yang mengetahui tentang diri Anda dan Al-Quran adalah diri Anda sendiri dan Allah SWT tentu saja, maka segeralah perbaiki diri, segeralah beristighfar, segeralah bertobat, segeralah kemudian memperbaiki diri, sehingga nanti berikutnya ketika Anda bercermin akan mendapatkan bahwa diri Anda sudah baik sebagaimana yang semestinya. Demikianlah Al-Quran diajarkan oleh para ustadz kita. Al-Quran dihadirkan kembali di tengah kota Jakarta ini agar terus bisa agar kita semuanya bisa berkontribusi, terus menghadirkan segala kebaikan dengan Al-Quran, menghadirkan diri yang Qurani, keluarga yang Qurani, masakan Qurani, yayasan Qurani, yang itu semuanya adalah cerminan tentang ketakwaan, cerminan tentang keunggulan, cerminan tentang kebaikan, cerminan tentang kontribusi, cerminan tentang apa yang kemudian orang akan melihat bahwa Islam memang adalah agama yang terakhir, Al-Quran adalah wahyu yang terakhir. Karenanya sangat sewajarnya bila yang terakhir itu adalah yang terbaik. Yang terbaik artinya adalah yang paling membawa manfaat, membawa maslahat, jauh dari apa yang kemudian menghadirkan real, apa yang menakutkan, yang disebut dengan terorisme, radikalisme, ekstremisme. Justru Al-Quran mengajarkan kepada kita sikap hidup yang moderat, sikap hidup yang rahmatil alamin, sikap hidup yang bertanggung jawab, sikap hidup yang bergotong royong, sikap hidup yang bersilaturahim, sikap hidup yang kemudian membawa kita menjadi Al-Quran berjalan, yang artinya adalah kebaikan yang berjalan, rahmatil alamin yang berjalan, menghadirkan sikap hidup moderat wasatiyah yang berjalan. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran Al-Quran. Karenanya anak-anak sekalian, jangan ragu, jangan bimbang, jangan minder gitu ya dengan apa yang kita lakukan dalam konteks relasi kita dengan Al-Quran. Justru dengan Al-Quran mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah telah ajarkan bagi kita semuanya, al-mahiru bil Qur'ani ma'al safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, baik tilawahnya, tahsinnya, tahfidnya, pengamalannya, memperjuangkannya, maka semakin dia mahir, maka dia akan semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pahalanya, semakin tinggi surganya. Dan itu tentu adalah menandakan tentang segala yang baik, segala yang positif, tidak terkait dan tidak identik dengan justru segala yang membawa kepada kerusakan, membawa kepada ketakutan, membawa kepada kepapaan, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberadaban, sama sekali tidak. Justru ketika kita diposisikan bersama para malaikat yang hebat-hebat itu,
pastilah itu artinya adalah segala kebaikan, segala kemaslahatan, segala yang bisa dibanggakan, segala yang kemudian menghadirkan apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karenanya sekali lagi saya sampaikan tahniah selamat dan ikut mendoakan agar anak-anak semuanya akan terus bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas interaksi dengan Al-Quran, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, dengan tahfidnya, semakin meningkat, semakin berkualitas, mudah-mudahan karenanya semakin banyak manfaat yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, sehingga bangsa dan negara kita adalah betul-betul bangsa yang kemudian tersibuk dengan Al-Quran, yang menghadirkan tadi nilai-nilai khairul ummah, nilai-nilai rahmatil alamin, menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semakin kita berperan berkontribusi, insya Allah pahalanya akan semakin tinggi. Semakin kita berperan berkontribusi, insya Allah akan semakin membuktikan bahwa memang sekali lagi Al-Quran dengan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, oleh para ustadz, para guru, para santri, oleh pesantren dan semuanya adalah kontribusi umat Islam yang tidak pernah terputus untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu fikum, wallahu ma'akum wa lan yatirakum ma'amalakum, wallahu muwaffiq lakum thariq wa nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.